Pengisian SPT 1771 Badan, final non-final dagang pada PT Roda Jaya Sakti yang beralamat di Jalan Veteran nomor 24 Purwokerto yang bergerak di bidang supplier dan jasa konstruksi yang berdiri pada tahun 2011. Berikut data wajib pajak tahun 2015. Nama wajib pajak PT Roda Jaya Sakti dengan NPWP 01235546852100. Alamat Jalan Veteran nomor 24 Purwokerto. Jenis usaha supplier dan jasa konstruksi. Nama pimpinan Aditya SE. Pembukuan tidak diaudit. NPWP strip tahun pajak Januari sampai dengan Desember. Sistem akuntansi manual, tidak menggunakan konsultan pajak. Metode penilaian persediaan menggunakan FIFO, metode penyusutan atau amortisasi menggunakan garis lurus. Susunan pengurus di sini, Presiden Komisaris Robert SE dengan NPWP 06425325-5-522000. Komisaris dengan Nuni SE dengan NPWP 06265255-5222000. Direktur dengan Aditya SE dengan NPWP 06364245-5-5222000 dengan telepon 02816454444. Peredaran bruto pada tahun 2014 senilai 6.400 juta rupiah dengan pengadaan atau penjualan barang. Kemudian penyertaan modal dengan nama Robert SE yang beralamat di Jalan Veteran nomor 50 Cilacap dengan nominal 400 juta rupiah dengan tarif pajak 44%. Nuni SE yang beralamat di Jalan Putaran nomor 150 Cilacap dengan nominal 300 juta rupiah dengan tarif pajak 33% dan Aditya SE yang beralamat di Jalan Mawar nomor 50 Cilacap dengan nilai nominal 200 juta rupiah dengan tarif pajak 22%. Maka jumlah dari penyertaan modal Robert SE, Nuni SE dan Aditya SE yaitu senilai 900 juta rupiah. Yang pertama yaitu penyusutan pada tahun pajak 2015 dengan kelompok atau jenis harta berwujud. Kelompok 1 10 komputer pada bulan Januari tahun 2014 dengan harga perolehan 100 juta rupiah. Nilai sisa buku fiskal awal tahun 75 juta rupiah dengan menggunakan metode penyusutan atau amortisasi garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini pada 10 komputer yaitu 25 juta rupiah diperoleh dari harga perolehan 100 juta rupiah dikurangi dengan 75 juta rupiah. Maka hasilnya 25 juta rupiah. Kemudian catatan atau nilai sisa buku didapat 50 juta rupiah diperoleh dari 75 juta dikurangi dengan 25 juta. Maka hasilnya 50 juta. Kemudian pada kelompok 1 meja dan kursi bulan Januari 2014 harga perolehan rupiah 40 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahun 30 juta dengan metode penyusutan atau amortisasi garis lurus. Kemudian penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini pada meja kursi diperoleh 10 juta rupiah yang didapat dari 40 juta dikurang dengan 30 juta. Kemudian catatan atau nilai sisa buku didapat 20 juta rupiah diperoleh dari nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar 30 juta dikurang dengan penyusutan atau amortisasi sebesar 10 juta. Selanjutnya, kelompok 2 mobil box pada bulan Januari 2014 dengan harga perolehan 200 juta rupiah, nilai sisa buku fiskal awal tahun 175 juta rupiah dengan menggunakan metode penyusutan atau amortisasi garis lurus. Penyusutan atau amortisasi pada mobil box yaitu sebesar 25 juta yang didapat dari 200 dikurang 175 juta. Catatan atau nilai sisa bukunya 150 juta diperoleh dari 175 dikurang dengan 25 juta. Kemudian kelompok bangunan permanen gedung kantor diperoleh dengan harga 400 juta rupiah dan nilai sisa buku fiskal awal tahun 180 juta rupiah menggunakan metode amortisasi garis lurus. Kemudian penyusutan atau amortisasi gedung kantor pada tahun ini yaitu 20 juta diperoleh dari 400 dikurang 180 juta rupiah.
dengan nilai sisa buku sebesar 160 juta rupiah yang diperoleh dari 180 dikurang dengan 20 juta rupiah. Maka jumlah penyusutan fiskal yaitu sebesar 740 juta rupiah dengan nilai sisa buku fiskal awal tahun 460 juta rupiah. Penyusutan atau amortisasi fiskal pada tahun ini yaitu 80 juta rupiah dan catatan nilai sisa buku sebesar 380 juta rupiah. Selanjutnya pada lampiran transkrip di sini bagian elemen dari neraca, sisi aktiva ada kas dan setara kas senilai Rp630.877.000 yang diperoleh dari penambahan kas, bank, dan piutang dagang. Kemudian ditambah dengan piutang usaha pihak ketiga senilai 100 juta rupiah, ditambah dengan persediaan senilai 700 juta rupiah, kemudian ditambah dengan aktiva lancar lainnya senilai 95 juta rupiah, ditambah dengan aktiva tetap lainnya senilai 740 juta rupiah, dan dikurangi akumulasi penyusutan senilai 360 juta rupiah. Maka jumlah aktiva yaitu senilai Rp1.905.877.000. Pada sisi kewajiban dan ekuitas, hutang pajak senilai Rp39.868.000 yang diperoleh dari penambahan hutang PPh pasal 25 bulan Desember tahun 2015 senilai Rp300.000 ditambah dengan hutang PPh pasal 29 senilai Rp39.568.000. Kemudian ditambah dengan hutang bank senilai Rp303.275.000, ditambah dengan modal saham senilai Rp900 juta, ditambah dengan laba ditahan tahun-tahun sebelumnya senilai Rp152.402, dan ditambah dengan laba ditahan tahun ini senilai Rp510.332.000. Maka jumlah dari kewajiban dan ekuitas sama dengan jumlah aktiva yaitu senilai Rp1.905.877.000. Pada bagian elemen dari laporan laba atau rugi, yang pertama penjualan bersih yaitu senilai Rp5.500.000.000. Kemudian pembelian senilai Rp4.150.000.000 ditambah dengan saldo barang dagangan awal senilai Rp750 juta dan dikurangi dengan saldo barang dagangan akhir senilai Rp700 juta. Maka hasilnya yaitu harga pokok penjualan senilai Rp4.200 juta. Kemudian laba kotor di sini diperoleh dari penjualan bersih senilai Rp5.500 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan senilai Rp4.200 juta. Maka hasil dari harga pokok penjualan yaitu senilai Rp1.300 juta. Kemudian beban umum dan administrasi di sini Rp709 juta dan laba usaha diperoleh dari laba kotor senilai Rp1.300 juta dikurangi dengan beban penjualan dikurangi dengan beban umum dan administrasi senilai Rp709 juta. Maka hasil dari laba usaha yaitu Rp591 juta. Kemudian penghasilan atau beban lain di sini senilai Rp24 juta dan laba atau rugi sebelum pajak penghasilan itu diperoleh dari laba usaha senilai Rp591 juta ditambah dengan penghasilan atau beban lain senilai Rp24 juta. Maka hasil dari laba atau rugi sebelum pajak penghasilan yaitu senilai Rp615 juta. Kemudian pada bagian beban atau manfaat pajak penghasilan di sini senilai Rp104.668.000. Laba atau rugi dari aktivitas normal diperoleh dari laba atau rugi sebelum pajak penghasilan senilai Rp615 juta dikurangi dengan beban atau manfaat pajak penghasilan senilai Rp104.668.000. Maka hasil dari laba atau rugi dari aktivitas normal dan laba atau rugi sebelum hak minoritas yaitu Rp510.332.000. Sama halnya dengan laba hasil dari laba bersih yaitu Rp510.332.000. Selanjutnya pada lampiran ke-6 di sini diisikan tahun pajak 2015, setelah itu mengisi NPWP, nama wajib pajaknya PT Roda Jaya Sakti, periode pembukuannya 0115 sampai dengan 1215. Di sini bagian A dan bagian B sampai dengan bagian C di strip semua.
Selanjutnya yaitu mengisi lampiran kelima, sama seperti sebelumnya yaitu mengisikan tahun pajaknya dulu yaitu tahun 2015, kemudian mengisikan NPWP-nya, nama wajib pajaknya PT Roda Jaya Sakti dan periode pembukuannya 0115 sampai dengan 1215. Pada bagian A di sini ada daftar pemegang saham. Yang pertama, Robert SE dengan alamat Jalan Veteran nomor 52 Purwokerto dengan jumlah modal yang disetor sebesar 400 juta rupiah dengan tarif pajak 44%. Kemudian Nuni SE dengan jumlah modal yang disetor sebesar 300 juta rupiah dengan tarif pajaknya 33%. Dan yang terakhir Aditya SE dengan jumlah modal yang disetor 200 juta rupiah dengan tarif pajak 22%. Maka jumlahnya yaitu 900 juta rupiah dengan tarif pajak 100%. Di sini pada bagian B ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang pertama Robert SE di sini jabatan sebagai Presiden Komisaris, Nuni SE jabatannya sebagai Komisaris, dan Aditya SE jabatannya sebagai Direktur. Selanjutnya pada lampiran keempat di sini sama seperti sebelumnya mengisikan tahun pajaknya 2015, kemudian NPWP-nya, nama wajib pajak PT Roda Jaya Sakti, periode pembukuan 0115 sampai dengan 1215. Pada bagian A PPh final dengan jenis penghasilan bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI atau SBN dengan dasar pengenaan pajak sebesar 30 juta rupiah, tarifnya 20%, maka PBH terutangnya di sini 6 juta rupiah didapat dari dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajaknya yaitu 20%. Selanjutnya pada 8A imbalan jasa konstruksi bagian pelaksana dasar pengenaan pajaknya 2 miliar dengan tarif pajak 3%. Maka PBH terutangnya di sini 60 juta rupiah didapat dari 2 miliar dikali dengan 3%. Maka jumlah bagian A pada PBH terutang yaitu 66 juta rupiah didapat dari PBH terutang bunga deposito atau tabungan ditambah dengan imbalan jasa bagian pelaksana konstruksi sebesar 60 juta rupiah. Maka hasilnya 66 juta rupiah. Selanjutnya pada lampiran ketiga di sini dengan nama bendahara Dignas, jenis penghasilan atau transaksinya di sini penjualan sebesar 100 juta rupiah diperoleh dari objek pajak pada PPh pasal 22. Kemudian pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut di sini sebesar 1.500.000 yang didapatkan dari PPh pasal 22 pada tanggal 20 bulan 3 tahun 2015. Selanjutnya pada lampiran kedua di sini ada harga pokok penjualan yang diperoleh dari pembelian bahan atau barang dagangan senilai 3.900.000.000 rupiah ditambah dengan gaji, upah, bonus, dan gratifikasi senilai 250 juta rupiah, kemudian ditambah dengan persediaan awal 750 juta rupiah dan dikurang dengan persediaan akhir senilai 700 juta rupiah. Maka jumlah dari harga pokok penjualan di sini yaitu senilai 4.200.000.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya usaha lainnya yang didapatkan dari gaji, upah, bonus senilai 90 juta rupiah ditambah dengan biaya transportasi senilai 126 juta rupiah ditambah dengan biaya penyusutan dan amortisasi 80 juta rupiah ditambah dengan biaya sewa 70 juta rupiah ditambah dengan biaya lainnya 343 juta rupiah, maka jumlah keseluruhannya yaitu 709 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada biaya dari luar usaha yang didapatkan dari biaya lainnya yaitu senilai 6 juta rupiah. Setelah itu, jumlah dari harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha yang dari rincian pembelian bahan atau barang dagangan di sini senilai 3.900.000.000 rupiah. Kemudian jumlah dari gaji, upah, bonus, gratifikasi itu senilai 250 juta rupiah ditambah dengan 90 juta rupiah. Maka jumlahnya yaitu 340 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya transportasi di sini jumlahnya 126 juta rupiah. Kemudian biaya penyusutan dan amortisasi 80 juta rupiah, biaya sewa di sini 70 juta rupiah, dan
biaya lainnya 343 juta ditambah dengan 6 juta, maka hasilnya 349 juta rupiah. Selanjutnya pada persediaan awal 750 juta rupiah dan persediaan akhir 700 juta rupiah. Maka jumlah keseluruhan dari penambahan hasil harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha yaitu senilai 4.915 juta rupiah. Selanjutnya pada lampiran yang pertama, penghasilan neto dalam negeri. 1A, bagian peredaran usaha itu senilai 5.500 juta rupiah yang didapatkan dari laporan laba rugi. Kemudian harga pokok penjualan senilai 4.200 juta rupiah didapatkan dari lampiran kedua. Biaya usaha lainnya senilai 709 juta rupiah juga didapatkan dari lampiran SPT yang kedua. Penghasilan neto dari usaha itu didapatkan dari peredaran usaha, dikurangi dengan harga pokok penjualan, kemudian dikurangi dengan biaya usaha lainnya. Maka hasilnya 591 juta rupiah. Penghasilan dari luar usaha itu senilai 30 juta rupiah didapatkan dari laporan laba rugi. Kemudian biaya dari luar usaha senilai 6 juta didapatkan dari lampiran SPT kedua. Kemudian penghasilan neto dari luar usaha itu didapatkan dari penghasilan dari luar usaha senilai 30 juta dikurangi dengan biaya dari luar usaha senilai 6 juta, maka hasilnya 24 juta rupiah. Kemudian jumlah penghasilan neto komersial itu didapatkan dari penghasilan neto dari usaha senilai 591 juta rupiah ditambah dengan penghasilan neto dari luar usaha senilai 24 juta rupiah, maka jumlahnya yaitu 615 juta rupiah. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final di sini senilai 357.500.000 rupiah didapatkan dari laporan laba rugi. Selanjutnya, pada bagian penyesuaian fiskal positif senilai 89.500.000 rupiah didapatkan dari perhitungan PPh pasal 29. Selanjutnya, pada penyesuaian fiskal negatif lainnya senilai 30 juta rupiah itu didapatkan dari perhitungan PPh pasal 29 juga. Dan yang terakhir, penghasilan neto fiskal itu didapatkan dari jumlah penghasilan neto komersial senilai 615 juta rupiah dikurang dengan penghasilan yang dikenakan PPh final senilai 357.500.000 rupiah, kemudian ditambah dengan 89.500.000 rupiah dan dikurangi dengan penyesuaian fiskal negatif senilai 30 juta rupiah, maka hasil dari penghasilan neto fiskal yaitu senilai 317 juta rupiah. Dan yang terakhir pada SPT induk di sini sama seperti sebelumnya mengisikan tahun pajak yaitu tahun 2015, kemudian mengisikan NPWP, nama wajib pajak PT Roda Jaya Sakti, jenis usaha dagang, nomor telepon 02816454444 dengan periode pembukuan 0115 sampai dengan 1215. Pembukuan atau laporan keuangan di sini tidak diaudit. Kemudian pada penghasilan kena pajak, penghasilan neto fiskal di sini senilai 317 juta rupiah yang didapat dari SPT lampiran yang pertama. Kemudian penghasilan kena pajak di sini senilai 317 juta rupiah. Selanjutnya pada PPh terutang senilai 44.668.000 rupiah yang didapatkan dari PPh terutang fasilitas ditambah dengan PPh tidak dapat fasilitas. Selanjutnya pada kredit pajak dalam negeri senilai 1.500.000 rupiah itu didapatkan dari SPT lampiran ketiga yang bagian pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri pada kredit pajak senilai 43.168.000 rupiah itu didapatkan dari jumlah PPh terutang senilai 44.668.000 rupiah dikurang dengan kredit pajak dalam negeri senilai 1.500.000, maka hasilnya 43.168.000 rupiah. Kemudian PPh yang dibayar sendiri senilai 3.600.000
didapatkan dari PPh pasal 25 pada tahun 2015. Selanjutnya, pada PPh yang kurang dibayar 11A senilai Rp39.568.000 itu diperoleh dari PPh yang harus dibayar sendiri 9A senilai Rp43.168.000 dikurangi dengan PPh yang dibayar sendiri senilai Rp3.600.000. Setelah itu pada formulir halaman kedua, penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran 14A senilai Rp317 juta. Kemudian PPh yang terutang di sini Rp44.668.000 dan kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A senilai Rp1.500.000. PPh yang harus dibayar sendiri di sini diperoleh dari PPh yang terutang senilai Rp44.668.000 dikurang dengan kredit pajak tahun pajak yang lalu senilai Rp1.500.000. Hasilnya Rp44.168.000. Kemudian pada PPh pasal 25 diperoleh Rp3.597.333 yang diperoleh dari 1/12 dikali dengan Rp43.168.000. Kemudian pada PPh final senilai Rp66 juta diperoleh dari lampiran keempat, yaitu dari PPh terutang bunga deposito senilai Rp6 juta ditambah dengan imbalan jasa pada pelaksana konstruksi senilai Rp60 juta, maka hasilnya Rp66 juta. Kemudian pada bagian 17A sampai D disilang dan bagian wajib pajak disilang bertempat di Purwokerto tanggal 30 bulan 4 tahun 2016 dengan nama lengkap pengurus atau kuasa Aditya SE dengan NPWP 06364254552100.